ada juga perempuan-perempuan yang harus bangun sangat pagi demi mengukir alisnya pagi-pagi. Pak Fauzi, maaf ya, ini banyak banget loh Pak yang namanya jenis-jenis alis. 6 tahun yang lalu kita kenal sama alis Sinchan, benar? Ya, nggak semua cocok tapi tetap dipakai. 2 tahun yang lalu kita kenal yang namanya alis jalan tol Padalarang Jakarta Bandung. Belokannya harus pas, panjang kayak tol gitu ya. Tahu nggak tahun ini tuh lagi susah banget karena alisnya trennya apa? Alis semak belukar. Udahlah gambarnya susah, pangkalnya harus lebih gelap, harus jago pakai eyebrow marker tuh untuk bikin serat lama banget ya. Tapi dilakukan. Kenapa? Cantik. Komit, pokoknya keluar kamar harga diri. Seakan-akan kalau alisnya udah jadi, I'm ready to conquer the world gitu ya. Kalau alis sudah jadi, buka kamar tuh semua yang apa tuh, pegawai hotelir rekrut. Pede karena alis. Tapi yang mengagumkan sebetulnya adalah komitmen untuk membuat si alisnya, benar nggak? Rela bangun lebih pagi supaya nggak buru-buru pasang alis, karena luar biasa perjuangannya. Ada yang kayak saya nggak, ke pasar aja juga harus pakai alis. Kenapa? Hari gini semua zaman sosial media. Di mana-mana kita mau makan aja, orang lain berdoa kita foto dulu. Ketemu sama teman, foto yuk, selfie. Gimana kalau tiba-tiba di pasar aku ketemu fans? Jangan salah loh, Banat masuk kamar mandi mall aja juga suka ada yang kenalin, Banat ya lah gitu. Terus ngajak selfie di toilet. Apalagi kemungkinan besar untuk di pasar. Ngomong-ngomong soal pasar, di pasar tuh enaknya ya, kalau kita beli ini itu, milih segala macam sayuran gitu untuk dimasak sendiri. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya aku bisa posting aku habis masak. Makanannya bagus. Itu kalau lagi mau branding. Kalau lagi nggak mau branding, GoFood. Kalau lagi nggak mau tapi bisa juga branding makan di restoran mahal. Mau dong Top 15 Indonesia masak terus. Tapi kan ceritanya harus menunjukkan serba bisa, ya nggak? Kalau kita ke restoran, kalau kita GoFood, itu sudah jauh lebih mudah. Tapi teman-teman setuju nggak? Kadang-kadang ada kepuasan tersendiri juga kalau kita beli sendiri, mengolah sendiri, terus kita menyajikan, terus foto-foto suami sama anak-anak udah di meja makan, ya udah mau makan, tunggu. Foto, ya kan? Baru posting. Di Oriflame teman-teman, semua bahan-bahannya, ceritanya nih, sudah tersedia. Gak usah ngitung segala macam fasilitas yang Oriflame udah berikan dari zaman dahulu kala, dari zamannya para Hall of Famers masuk gitu ya. Ngitung dari yang hari kemarin, ada apa? PBS, Sukses Plan, Social Hub, Social Media Hub, terus ada referral bonus. Barusan lagi di launching tentang cruise, ternyata ada lagi kesempatan yang berbeda. Kemudian ada yang udah ngitung nggak itu ada berapa sih? 6-7 macam lebih tadi ya. Sama Sarvio, duit, referral, bonus. Semua sudah tersedia teman-teman. Teman-teman tahu, itu yang kayak tadi dibilang oleh Koh Diki. Oriflame itu setia sama kita. Oriflame
Slam itu berkomitmen untuk kita para beauty influencer-nya, untuk Anda para beauty entrepreneurs-nya. Benar nggak? Ada yang terpikir susah, bisa nggak ya? Jadi kalau menurut Mbak Nat nih ya teman-teman, kemarin waktu hari pertama berakhir itu ada 3 tipe orang yang keluar dari ruangan ini. 3-tiganya punya kesamaan, yaitu semangat. Semuanya tuh keluar dengan membara gitu ya. Pakai alis atau nggak pakai alis, semuanya udah semangat. Tapi ada yang membedakan. Satu, ada yang hanya semangat saat itu juga. Pas malam-malam, yuk BPS semua ke kamar hotelnya Upline. Dia nggak datang kemana, berenang. Ada yang nggak datang kemana, foto-foto di GWK. Tuh yang ngikik tuh orangnya tuh. I see you. Ya. Yang tipe kedua, dia semangat. Semangat tapi begitu keluar masuk bis, terus ngapain ya? Terus ini gimana caranya tadi si Cruz? Terus gimana tadi si tos itu gitu ya? Tuh Rosman itu gimana caranya? Dia kebingungan teman-teman. Tipe yang ketiga, dia semangat dan saat itu juga dia berjanji ke dirinya sendiri bahwa dia komit. Dia akan mencapai dan memanfaatkan semua fasilitas yang Oriflame sudah berikan di hari pertama tadi. Mungkin pada saat dia komit, dia masih jadi sebenarnya aku tuh harus ngapain sih? Tapi dia udah tahu, oke, aku BPS sama Upline malam ini deh. Aku BPS sama Upline malam ini, aku mau nanya gimana, jadi spend tuh gimana sih Mbak? Jadi referral bonus tuh artinya gimana, ngitungnya gimana? Kalau 300 BP-nya tanggal sekian gini, wah udah banyak tuh mencecar pertanyaan. Sementara teman-teman yang lain nah, itu Upline-nya kayaknya tuh dalam. Jadi teman-teman, komitmen itu ternyata yang membedakan. Sementara banyak dari kita takut untuk komit sama sesuatu hal, itu juga menurutku ada karena 3 hal. Yang pertama, takut malu. Takut tuh, tadi udah bilang sama emak cash award-nya mau dikasih semua 7 juta, tapi aku gak usah bilang emak dulu deh. Yang penting pokoknya aku niatin, aku nawa itu kalau aku dapat cash award aku kasih emak. Sebetulnya udah komit belum? Belum berani dia untuk komit. Kenapa? Karena takut malu. Padahal sebenarnya kalaupun nggak jadi, kalaupun nggak dapat teman-teman, kita bisa kok kasih alasan, benar nggak? Kita bisa kok pasti ngasih tahu bahwa oke, aku akan jauh lebih baik habis ini gitu ya. Alasan yang kedua, orang tidak mau berkomitmen adalah karena dia takut mengorbankan sesuatu. Siapa yang nonton drakornya masih 3 jam sehari? Gini deh, siapa yang masih nonton drakor? Kok sempet sih? Ya? Kalau Anda sudah bilang sama Upline, pokoknya Mbak, Mas ajarin aku mau ke Spain tahun 2020, Anda sudah tahu tuh bahwa nggak bisa lagi punya waktu 3 jam buat nonton. Kenapa? Karena Upline-nya akan ngingetin terus. Dan mungkin kitanya nggak mau diingetin terus. Karena nonton drakornya itu masih lebih menyenangkan dan kita tidak mau kehilangan itu. Tapi kan kalau mau punya alis bagus tadi berarti kan harus mengorbankan bangun tidur lebih pagi, bener nggak? Masa lebih rela bikin alis lebih pagi dibanding BPS? Yang ketiga, karena memang takut gagal. Udah takut aja duluan. Kenapa? Mungkin keseringan ditolak. Mungkin keseringan pasang target tinggi tapi dia nggak berhasil mencapainya.
Kecewa, yang gak enak tuh kan rasa kecewanya, bener gak teman-teman? Ya aku gak jadi sih, rasa di PHP orangnya itu loh yang kadang-kadang bikin gak mau kita mengulang lagi ngajakin orang, bener gak? Karena rasa mau ditolakinnya lagi itu yang kita sudah takut duluan. Kalau boleh Mbak Nat berbagi tips, setelah insya Allah ini sudah memasuki tahun ke-13 ku di Oriflame teman-teman, insya Allah 7 tahun lagi insya Allah Hall of Fame, 7 tahun lagi insya Allah Hall of Fame ya. Teman-teman, yang Mbak Nat rasakan adalah ada yang ilmu aku pura-pura ciptain gitu ya, namanya ilmu lalalala. Lalalala tuh kebayangnya kayak kalau dari anak kecil gitu ya, anak kecil jalan tanpa beban tuh yang lalalala gitu ya, dia santai banget ya. Bisa nggak kalau kalian disuruh gitu sekarang? Cobain yuk. Lalalala. Tuh, 2, 3. Lalalala. Gak bisa. Harus dari hati, langkahnya ringan gitu ya, rasanya happy. Ayo berdiri. Berdiri. Lagunya sedih amat ya Mas, mau lalalala. Terang aja ini pada lalalala. Oke, tuh 2, 3. Lalalala. Yang lebar, tuh 2, 3. Lalalala. Tuh 2, 3, pakai melangkah. Lalalala. Terima kasih, tepuk tangan dong. Mau aja disuruh ya. Kerjain Mas Fauzi. Oke, ilmu lalalala itu apa sih? Lalalala itu artinya happy, seneng, santai gitu ya. Lalalala itu mengandung semua yang baik dari lempeng. Dah lempeng aja, pokoknya jalanin aja. Oke? Mengandung keikhlasan. Aku melakukan yang terbaik pokoknya. Apapun hasilnya, aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau belum jadi, kalau belum dikasih, artinya mungkin Tuhan yang belum mengizinkan. Jadi lakukan dulu dengan lalalala, dengan prasangka baik bahwa insya Allah Tuhan akan kasih. Jangan lupa doanya minta dikasihani sama Tuhan. Tuhan, aku udah ditolak orang 1, boleh nggak abis ini aku dapat 1 aja Tuhan, terus dia langsung jadi referral bonus. Doanya mulai pendek-pendek. Instead of teman-teman ngomongin mau jadi diamond dalam jangka waktu sekian, top 15, presiden dan lain-lain, kita coba per hari. Niatnya jadi per hari. Supaya lebih ringan. Kalau misalnya berdoa jadi diamond belum dapat, coba dipendek-pendekin. Kalau mau jadi diamond berarti perlu 6 kaki gitu ya. Kalau perlu 6 kaki, perlu 1 kaki bulan ini. Kalau perlu 1 kaki bulan ini artinya per hari harus punya berapa orang. Kalau aku harus punya berapa orang setiap hari, berarti setiap hari aku harus prospek berapa orang. Kalau aku mau punya prospek sekian orang, artinya aku harus ngomong sama berapa orang, posting berapa kali, bikin acara offline berapa kali. Teman-teman, tadi udah lempeng, udah ikhlas, satu lagi bersyukur. Lalalala tuh harus bersyukur. Kalau teman-teman lagi ngerasa susah, Mbak Nat kok aku gak jadi-jadi ya, rasanya aku udah ini, udah itu. Selalu cari hal yang baik yang terjadi hari itu. Misalnya, aku ngomong sama orang ditolak Mbak Nat. Tapi Tuhan makasih ya, aku tadi dikasih mulut, aku ngomong lancar loh. Aku bangga loh Tuhan sama diriku sendiri. Ada hal yang kita syukuri, sehingga hidup tuh jadi lalalala. Kenapa? Aku tahu banyak utang. Kelihatan kok.
Aku tahu kita punya banyak tantangan dan permasalahan setiap hari, teman-teman. Dan saya tahu tidak segampang itu dikerjakan dari apa yang Mbak Nat ucapkan. Tapi let's try yuk, coba. Jadi karena kalau kalian udah pemikirannya udah nggak lala-lala nih, mau ketemu orang tuh udah nyurang duluan gini nih. Ada nggak sih gitu? Teman-teman lihat deh, kalau kita lagi jalan, makanya jangan naik mobil terus ya, yang diamond terutama ke atas, sekali-sekali jalan, naik motor, naik angkot dan lain-lain. Lihat deh, setiap kali kita jalan, ada selalu perbedaan orang yang mau nyebrang jalan tuh, ya. Kebanyakan orang yang mau nyebrang jalan gimana? Aku pernah dapat orang mau nyebrang jalan gini. Luar biasa dia berkomitmen nyebrang jalannya. Tapi semenjak lihat itu, kan aku selalu sadar diri ya. Gimana tiba-tiba tadi kalau ketemu fans lagi nyebrang. Jadi mau nyebrang jalan pun why not? Walaupun mikir ya Allah, tadi bikin acara janjinya 20 yang datang 2. Keluar kantor Oriflame Sudirman mau nyebrang ke kantin sebelah tuh gitu ya. Ya, ada truk kasih. Itu happy loh. Itu terangkat. Kenapa? Karena aku bersyukur apapun yang tadi terjadi. Pasti insya Allah ada sesuatu yang bagus, teman-teman. Kalian sudah harus bersyukur, sudah masuk Oriflame, sudah merasakan yang namanya segala macam fasilitas ini. Kalian sudah tahu bahwa aku nih sudah dalam posisi yang harusnya tidak mengeluh, tapi aku tuh sudah yang harus lala-lala. Bisa? Jadi silahkan nanti setiap bangun tidur, abis doa, ibadah dan lain-lain, begitu masuk kamar mandi juga udah lala-lala gitu ya. Suami bingung nih kayaknya pulang ke rumah semua. Oke? Jadi it's all about commitment. Teman-teman jangan lupa, Oriflame bilangnya it starts with, itu yang ngomong Oriflame. Oriflame bilangnya apa? It starts with. Kalau sudah sampai di kita sudah terima, masih it starts with you nggak? Pada saat kita mau ngomong ke downline, hey, it starts with you, gitu? No. Pada saat kalian sudah dengar Oriflame bilang, it starts with you, artinya, oke, bismillah, tolong aku Tuhan, it starts with me. Saat ini, it starts with me. Aku yang harus nyoba. Tidak peduli orang lain, prospek, downline. Reaksinya mau seperti apapun, saya tolong bantu Tuhan kontrol emosiku. Buat teman-teman yang lama, buat teman-teman yang mungkin sedang stuck, buat downline-downlineku yang mungkin turun, kadang-kadang ada rasa dimana kita tidak mau berkomitmen adalah karena kalian sudah merasa tidak dibutuhkan. Percayalah, begitu banyak downline kalian, begitu banyak ribuan orang di luar sana yang masih membutuhkan kalian, yang masih butuh ajaran kalian untuk kasih tahu ini caranya, bukan begitu, itu caranya. Tapi kitanya, it starts with me. Untuk melakukan komitmen, karena hanya dengan komitmen kita akan bekerja. Hanya kalau kita bekerja, kita akan berhasil. Terima kasih suamiku yang bikin penutupan kata-kata itu. Teman-teman siap menghadapi 2019?
dan lain-lain. Tapi selalu ingat, di atas langit, rezeki dan lain-lain Tuhan yang nentuin. Jadi jangan lupa selalu mintanya ke atas, komit untuk melakukan apa janji kita ke sesama kita, tapi juga komit ke yang atas. Rezekinya hanya lewat Oriflame. Yang memutuskan ngasih atau enggak tetap yang di atas. Terima kasih banyak Oriflame Indonesia atas kesempatan hari ini.